1. Pembuatan lempeng dasar dan leher virus. Buat 2 lingkaran menggunakan cetakan piring kecil dan cangkir di atas kardus. Lalu, potong kardus yang sudah dilingkari dengan gunting. Kemudian, di bagian lempeng dasar kita bolongin kecil sebanyak 6 buah untuk menusukkan kaki bakteri. Setelah dibolongin, kita lapisi menggunakan kertas kilat berwarna merah agar kelihatan lebih menarik. 2. Gambar bentuk sketsa segitiga untuk membuat jarum penusuk. Lalu, potong gambar segitiga tersebut menggunakan gunting hingga selesai. Buat sebanyak 6 buah jarum penusuk. Ketiga, pembuatan kepala virus. Kepala virus dibuat dari cotton bud yang dibentuk segitiga lalu disatukan hingga membentuk polihedral atau ikosahedral seperti bola bersudut banyak.
Keempat, pembuatan badan bakteriofaga. Badan bakteriofaga dibuat menggunakan sumpit agar lebih kokoh. Sumpit disusun satu persatu hingga menjadi bulat. Kelima, pembuatan serabut ekor atau kaki virus. Serabut ekor dibuat menggunakan sumpit yang dipotong menjadi dua bagian dengan ukuran panjang 12 cm dan 7 cm. Lalu disatukan menggunakan tali dan diikat hingga kencang agar tidak lepas. Keenam, penyambungan antara leher dengan kepala bakteriofaga. Sebelumnya, leher ditempel dengan tutup botol bekas sebagai tumpuan untuk kepala bakteriofaga. Ketujuh, pemasangan asam nukleat atau DNA. Asam nukleat dibuat menggunakan benang wol atau tali kur yang disusun lalu diikat dan kemudian ditempel di kepala bakteriofaga. Kedelapan, penyambungan antara badan bakteriofaga dengan leher bakteriofaga dilem menggunakan lem tembak agar kuat. Kesembilan, pemasangan selubung ekor. Selubung ekor dibuat dengan tali kur atau benang wol yang dililit ke badan bakteriofaga.
Ke-10, potong bagian atas botol bekas lalu tempelkan ke bagian bawah lempeng dasar. Ke-11, penempelan jarum penusuk. Ke-12 atau yang terakhir yaitu menyambungkan serabut ekor atau kaki bakteriofaga dan badan bakteriofaga ke lempeng dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari bakteriofaga beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah kapsid. Kapsid adalah lapisan pelindung dari protein yang menyelimuti kepala bakteriofaga. Fungsi utamanya adalah melindungi materi genetik atau biasanya DNA dari kerusakan akibat lingkungan luar seperti enzim, suhu ekstrim atau radiasi. Selain itu, kapsid juga membantu menjaga bentuk dan kestabilan virus saat berada di luar sel inang. Yang kedua adalah asam nukleat. Asam nukleat atau yang sering dikenal dengan DNA atau RNA pada bakteriofaga adalah untuk menyimpan dan membawa informasi genetik yang diperlukan untuk mereplikasi dirinya sendiri dan mengendalikan sel inang bakteri agar memproduksi komponen virus baru. Yang ketiga adalah leher. Leher pada bakteriofaga berfungsi sebagai penghubung antara kepala yang berisi DNA dan ekor, serta berperan sebagai saluran untuk mengalirkan DNA dari kepala ke ekor saat proses infeksi sel bakteri. Yang keempat adalah selubung ekor. Fungsi utama selubung ekor pada bakteriofaga adalah sebagai bagian dari mesin suntik yang mengontraksikan dan menginjeksi DNA virus ke dalam sel inang, dan berfungsi sebagai titik sambung antara kepala virus dan lempeng dasar yang melekat pada bakteri. Yang kelima adalah lempeng dasar. Lempeng dasar pada bakteriofaga berfungsi sebagai tempat melekatnya serabut ekor dan jarum penusuk, serta berperan dalam proses injeksi DNA ke dalam sel inang. Yang keenam adalah serabut ekor. Serabut ekor pada bakteriofaga berfungsi untuk menempel pada sel inang bakteri. Setelah menempel, serabut ekor ini membantu virus untuk menyuntikkan materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Yang terakhir adalah jarum penusuk. Jarum penusuk pada bakteriofaga berfungsi untuk menembus dinding sel bakteri inang dan menyuntikkan materi genetik virus, DNA atau RNA